Shalom. Shalom. Sukacita boleh bertemu kembali malam hari ini kekasih Tuhan di rumah. Berharap saudara sehat dalam lindungan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan saudaraku. Malam hari ini mari kita siapkan hati, siapkan Alkitab saudara. Mari duduk di tempat yang nyaman. Mari ajak saudara yang di rumah, ajak anak-anak, ajak saudara-saudara yang lain untuk bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Amin. Segala kekayaan, kehebatan, kepintaran dan apapun yang kita miliki, semua hanya sementara. Minimal kita mengerti hidup hanya sementara. Sebab itu mari terus kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang malam hari ini kepadamu Bapa, untuk bersyukur atas segalanya yang Kau perkenankan kami alami Tuhan. Kehidupan kami, berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, pemeliharaanmu, kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur atasnya Tuhan. Kami percaya tak akan pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebab itu ajar kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa
rajaku. Haleluya. Dia raja di atas segala raja. Dia layak dimuliakan, dia layak ditinggikan. Mari terus kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Saudara kekasih Tuhan yang di rumah, mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan. Hadirat-Mu penuh sukacita, di tangan-Mu ada berkat melimpah, murahan-Mu penuhi hidupku. Bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Lagi, hadirat-Mu, amin, penuh sukacita, di tangan-Mu ada berkat melimpah, murahan-Mu penuhi hidupku. Bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sungguh besar, sungguh besar, melebihi yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang Kau beri. Hadirat-Mu penuh sukacita, di tangan-Mu ada berkat melimpah, murahan-Mu penuhi hidupku. Bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, hadirat-Mu penuh sukacita, di tangan-Mu ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku. Bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Ada sukacita penuh damai, damai yang sejati, kasih ni dan suci berkaryalah dalamku, memenuhi hidupku. Katakan sungguh besar, sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang Kau beri. Hadirat-Mu penuh sukacita, di tangan-Mu ada berkat melimpah, murahan-Mu penuhi hidupku. Bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca, merenungkan, dan kita menyimpan rema yang akan kita dapat dari setiap perenungan firman. Untuk itu sekali lagi sebelum kita melakukan semuanya, mari kita duduk baik-baik. Mari kita duduk baik-baik, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau datang ke hadapan-Mu menjadi seorang murid, menjadi seorang anak dari kerajaan Allah. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar sedikit atau sebagian kebenaran firman,
sehingga kami layak disebut anak-anak kerajaan Allah. Kami layak disebut anak-anak terang, karena kami mau belajar dari apa yang Engkau nyatakan dalam firman. Bapa, berikan kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami bisa mendengar, kami bisa menyimak, dan kami bisa mengerti apa maksud firman-Mu dalam setiap apa yang kami baca dan kami dengar. Waktu itu Tuhan, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga segala sesuatu pengertian yang berasal daripada-Mu boleh kami dapatkan. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan tutup bungkus hamba-Mu juga, sehingga apa yang hamba perkatakan semua berasal daripada-Mu, dan semua apa yang diperkatakan yang Engkau nyatakan melalui hamba-Mu, itu bisa membangun jemaat-jemaat. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mungkin juga di rumah bisa mengambil Alkitabnya dan kita akan sama belajar. Kita buka dari Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Kita buka ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Ayat 8 sampai 10. 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus. Bagaimana mereka mau melakukan segala sesuatu itu dengan pengertian mereka sendiri. Mereka mau melakukan kebaikan, ya mungkin kebaikan yang mereka lakukan adalah kebaikan sebagai manusia. Kebaikan yang bukan apa yang Tuhan nyatakan. Misalnya saja kebaikan yang bukan dari Tuhan, kita sering menolong tanda kutip, tetapi hal-hal yang salah yang kita tolong. Ini yang Tuhan mau sampaikan melalui Rasul Paulus, bagaimana Paulus katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini adalah bagaimana kita merubah kehidupan kita. Kata dahulu berarti sesudah lewat. Dahulu berarti yang sekarang ditinggalkan. Yang dahulu berarti segala sesuatu yang sudah dilepaskan. Masuk dalam periode yang baru, yaitu periode sekarang. Periode sekarang adalah dikatakan sini kita sebagai anak-anak terang. Beda dengan dahulu. Dikatakan ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hidup dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua Tuhan katakan, itu Tuhan lakukan karena Dia mengasihi kita. Maka lagu tadi katakan sungguh besar, melebihi apa yang kita pikirkan. Sungguh besar kebaikannya, sungguh besar kasihnya. Karena memang Tuhan mengasihi kita. Mengapa Dia sangat mengasihi kita? Karena kita adalah umat-umat pilihannya. Karena kita manusia ini adalah ciptaan yang dibuat dan dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Tidak melalui firman, tetapi kita manusia dibentuk dengan tangan Tuhan. Dia kita dibentuk dari debu tanah. Dan Tuhan sendiri membentuk kita serupa dan segambar dengan Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita serupa dan segambar dengan Allah, berarti kita adalah anak-anaknya. Kita adalah dikatakan DNA-nya Tuhan. Karena Dia melihat segala sesuatu yang Dia buat bagi kita sebagai manusia adalah berdasarkan apa yang ada dalam dirinya.
Sekali lagi, itu adalah gambaran Allah. Dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita memang kalau kita berbicara bahwa manusia itu adalah DNA-nya Allah. Kita tidak diciptakan dengan firman. Kita diciptakan dengan tangan. Bahkan untuk memberikan nafas hidup kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia, dikatakan Tuhan sendiri menghembuskan ruah atau rohnya kepada kita. Jadi bukan langsung kayak jentik tangan begini, tidak. Tetapi Tuhan membentuk dengan hati-hati. Tuhan membentuk dengan teliti apa yang menjadi pola kita, apa yang menjadi bentuk kita, semua itu serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan kita. Sedangkan kita pada waktu dikatakan zaman dahulu adalah kegelapan. Itu adalah bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada tahap berikutnya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengadakan pemulihan. Nah, saat sudah melakukan pemulihan itulah, maka kita berubah dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Nah, kalau kita menjadi anak terang, apa yang kita harus lakukan? Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita. Dikatakan, ayat yang ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan kita mendengarkan atau jangan disesatkan. Kita sudah belajar beberapa hari lalu juga tentang bagaimana kita disesatkan. Dengan satu janji-janji yang manis, dengan satu kenyamanan, dengan satu kesenangan kita dinyatakan. Digoda. Maka dikatakan karena ingatlah baik-baik. Kita harus ingat baik-baik. Di sini dikatakan ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Tidak ada sebetulnya. Karena apa? Tuhan tidak menciptakan demikian. Makanya ayat 5 ini mengatakan tidak ada orang begitu sebetulnya. Karena ciptaan Tuhan adalah ciptaan yang betul-betul nyata. Ciptaan yang betul-betul baik. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian coba baca dalam hal penciptaan di Kejadian. Penciptaan hari pertama sampai hari kelima Tuhan melihat itu semua baik adanya. Tetapi pada saat habis menciptakan manusia, Tuhan melihat semuanya menjadi amat sangat baik. Artinya manusia pada saat manusia diciptakan oleh Tuhan, itu merubah segala sesuatu dalam dunia. Yang hanya baik berubah menjadi sungguh amat baik. Kalau kita pernah sekolah, ingat ya, kalau kita sekolah kan kalau angka 7 itu baik. Angka 9 itu sungguh amat baik. Karena sungguh amat baik, maka Tuhan mau kita itu menjadi orang-orang yang hebat. Sungguh amat baik, berarti kita adalah mempengaruhi dunia, bukan kita dipengaruhi dunia. Sekali lagi, bukan kita dipengaruhi dunia, tetapi kita yang mempengaruhi dunia. Saat manusia diciptakan, maka hasil yang Tuhan lihat sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan selanjutnya, adalah bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan disesatkan. Karena kalau kita disesatkan mendatangkan murka bagi Tuhan. Kalau kita mendapat murka dari Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan segala sesuatu. Kita justru mendapat kecaman, kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang merusak mungkin harga diri kita, yang merusak cita-cita kita. Karena apa? Karena kita sendiri yang jauh dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca selanjutnya, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Apa yang dikatakan oleh firman, jangan kita berkawan dengan mereka yang kalau kita mau disesatkan. Ini diingatkan bagi kita, jangan kita mau berkawan. Orang yang menyesatkan kita adalah orang-orang yang justru Tuhan minta, Tuhan harapkan, jangan kita berkawan dengan dia. Kenapa? Karena Tuhan mau kita tidak jauh lagi dari Tuhan. Tuhan mau kita ikuti jalan yang Tuhan sampaikan. Dia mau kita melakukan jalan yang dia sudah tunjuk. Kenapa kita mau disesatkan? Untuk itu Tuhan ingatkan sama kita Bapak Ibu sekalian. Bahkan dikatakan di sini tadi ayatnya yang itu ayat ke-7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sekali lagi ayat lain katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini dikatakan jangan berkawan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka hanya penuh dengan janji-janji, hanya kehampaan. Ayat-ayat sebelumnya dikatakan hanya kehampaan saja.
Makanya kita dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahulu gelap, sekarang kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang paling terpenting, Bapak Ibu sekalian. Kita harus menguji diri kita, apa itu berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ataukah hanya karena kesenangan kita, akhirnya kita meninggalkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita sangat penting, sehingga perkenanan Tuhan itu bisa mendatangkan sukacita bagi kita. Untuk itu Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kita harus ungkapkan semua. Kalau memang itu merusak kita, kita kasih tahu, oh ini memang merusak. Saya nyatakan saja, kita terus terang, oh ini yang merusak saya, ini yang membuat saya terpengaruh, ini yang membujuk saya, ini yang membuat yang menggoda saya, ini yang membuat saya akhirnya jauh dari Tuhan. Supaya kalau pada saat kita melakukan itu, kita menelanjangi segala dosa, maka orang lain bisa memperingatkan kita pada saat kita mau jatuh dalam dosa yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita banyak melakukan sesuatu yang besar, mungkin kita melakukan sesuatu yang sepertinya baik di hadapan manusia, tetapi marilah kita menguji apakah itu baik atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, marilah kita kuatkan iman kita. Marilah kita masuk dalam tahap bahwa kita menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap, sehingga kita boleh menjadi atau bisa melihat akan kemuliaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kekasih Tuhan, kita sudah belajar dari kitab Efesus dalam pasal 5 ayat 8 sampai 10 ini, Saudara. Kitab Efesus seperti kita ketahui ditulis oleh Paulus saat dia dalam penjara. Tujuan Paulus menulis surat ini untuk meneguhkan jemaat juga agar tidak disesatkan. Karena keadaan masyarakat pada saat itu mereka melakukan penyembahan berhala dan masih hidup di dalam dosa. Nah, jadi kita akan sharing malam hari ini seperti biasa, saudaraku, kekasih Tuhan yang ada di rumah. Mari saudara boleh juga bersama kami, boleh menulis di kolom komentar apa yang saudara dapat dengan penjelasan dari Efesus 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, maaf ada sedikit gangguan teknis, saudara. Di luar ada yang bunyi terus, itu mobil. Jadi ada bapak sama luar. Baik, kita dulu yang di sini, anak-anak. Ya, apa yang kalian dapat malam hari ini? Apa yang dipelajari? Mungkin ada teguran Tuhan. Ya, siapa lebih dulu? Richel? Ya. Rema yang saya dapat malam ini adalah kita ini adalah manusia sejati karena Tuhan sudah ciptakan kita dengan hati-hati dan serupa dengan Tuhan. Makanya kita adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu baik. Makanya janganlah jauh dari Tuhan karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah jatuh di dalam dosa yang sama. Supaya kita menjadi manusia yang terang. Ya, jangan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini disebut gereja Tuhan. Gereja itu eklesia. Eklesia itu orang yang dari gelap kepada terang. Dibawa Tuhan, diampuni Tuhan, hidup di dalam terangnya yang ajaib. Jadi Richel dapat poinnya, tidak hidup lagi dalam dosa. Contohnya tidak hidup lagi dalam dosa seperti apa, Icel? Misalnya dulu Icel pernah berbuat dosa, ya. Apa? Terus gimana? Misalnya mereka contohnya berbohong.
eh, berbohong. Kak. Jadi kalau berbohong harus mengaku supaya bisa dimaafkan. Ya, jadi contoh kecil dari seorang anak kecil bahwa ketika kita hidup dalam dosa, kita harus cepat-cepat menyadarinya. Bohong, saudara. Anak-anak begini juga, ya semua kita punya potensi untuk jatuh lagi dalam dosa, punya potensi. Tapi kabar baiknya ketika kita selalu di dalam Tuhan, kita selalu diingatkan. Jadi kita tidak harus terus hidup di dalam dosa. Baik, selanjutnya Novel belajar apa malam ini? Tema yang saya dapat malam ini adalah perkenanan dari Tuhan sangat penting bagi kita. Karena itu kita harus mengetahui hal-hal apa yang ada dalam hidup kita, hal-hal apa yang membawa kita kepada hal yang baik yang membuat kita hal-hal apa yang tidak membawa kita kepada hal-hal yang baik yang membuat kita jatuh. Dan kita harus mengalahkan segala godaan yang menyesatkan kita sehingga nama Tuhan ditinggikan. Amin. Yang saya dapat terima malam hari ini, lakukanlah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan jangan pernah kita lakukan hal-hal yang ingin menjauhi di hadapan Tuhan. Dan tetap kuat dalam iman agar kita hidup di dalam terang. Yang saya dapat, jadilah anak terang dan jangan jadi anak gelap, dan menurutlah kepada aturan Tuhan karena kita ini manusia yang paling lemah. Kita kuat karena Tuhan adalah menjadi. Baik, tadi ada rema tetap kuat dalam iman agar kita terus hidup di dalam terang. Ya, seperti tadi dalam penjelasan bahwa kita harus terus membereskan, kalaupun ada dosa dalam hidup kita, kita harus terus bereskan itu, saudara. Jadi jangan tetap tinggal di dalam dosa. Kita harus telanjangi dosa itu. Kita harus telanjangi, maksudnya apa? Supaya ketika ada kesalahan, ketika ada dosa, kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Atau kalau kekasih-kekasih Tuhan di rumah atau anak-anak muda, ketika engkau sadar bahwa engkau telah berbuat dosa, engkau telah salah jalan, mari datang kepada mentor, mari datang kepada bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani, ya, untuk kita adakan pemberesan. Kalau kita tidak mengerti, mari tanya kepada mentor-mentor kita, pemimpin-pemimpin rohani kita, agar kita diarahkan, saudara. Karena kadang kenapa kita ada anak-anak muda yang dia tahu itu salah, tapi dia tidak kuasa, dia tidak mengerti untuk bagaimana menyelesaikan itu. Dosa apapun, kesalahan apapun. Sekali lagi maaf kekasih Tuhan, tadi ada gangguan teknis di luar. Baik, jadi kita dapat itu malam ini. Nah, Charles sudah ada, silakan Charles. Intinya kita harus tetap sadar dari awal ini kita ini siapa. Kita sudah bukan lagi orang-orang yang gelap. Jangan ada oknum entah yang mungkin timbul dari kita sendiri atau dari luar yang membuat kita terbutakan bahwa kamu ini masih sama seperti yang dulu. Kamu sebenarnya tidak berubah. Kamu sebetulnya adalah salah satu bagian dari kami. Nah, yang saya maksud adalah kehidupan lama kita atau dosa-dosa kita atau dengan orang-orang yang ingin menghasut kita untuk kembali ke jalan yang salah. Dari firman yang disampaikan Paulus ini, ya kita jadi tahu bahwa kita ini harusnya menyadari kita ini adalah orang-orang yang terang. Ya kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dan itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Makin terus kita, dari hari ke hari kita terus menyadari bahwa saya ini adalah istilahnya produknya Tuhan. Saya ini adalah hasil karya tangan Tuhan. Saya adalah hasil karya pengorbanan Tuhan. Nah, makin kita terus menstimulasi itu ke otak kita, makin terus kita menyadari cara berlaku kita, cara bersikap kita pada orang pun akan menyampaikan terang dari Tuhan. Ya, kita tidak akan mampu terpengaruh untuk
untuk kehidupan lama kita, untuk melakukan semua dosa-dosa yang tidak perlu kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah direncanakan baik sama Tuhan, yang sudah dibentuk dengan kasih Tuhan. Nah, intinya adalah ya Paulus memang ingin menyadarkan kita, karena tidak sedikit orang di zaman ini susah untuk menerima bahwa dirinya adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Di zaman-zaman ini orang-orang mata rohani itu tertutup, mata hatinya tertutup. Mereka susah untuk bisa mengerti bahwa mereka ini ya sudah diselamatkan Tuhan, hidup mereka harusnya sudah berubah. Meskipun ya memang banyak hal-hal yang entah dari dalam kita sendiri yang tidak kuat atau pengaruh dari luar yang membuat kita akan terus jatuh, akan terseret lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya inti daripada apa yang Rasul Paulus ingatkan sama kita adalah bagaimana kita memilih teman. Bagaimana kita memilih kawan. Untuk itu kita harus tahu identitas kita. Sekali lagi kita harus tahu identitas kita. Identitas kita sekarang siapa? Makanya dari perikop ini dikatakan kita adalah anak-anak terang. Jadi identitas kita adalah identitas anak-anak terang. Sehingga kalau kita dikatakan bahwa kita anak-anak terang, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kebiasaan atau pola hidup anak terang. Kawan bisa kita pilih. Makanya di sini juga katakan, kalau ada orang-orang begitu janganlah berkawan dengan mereka, ayat 7 tadi katakan. Artinya apa? Kita bisa memilih kawan yang mana? Kawan yang membangun kita atau kawan yang mengajak kita hancur. Sekali lagi Bapak Saudara sekalian, jangan kita memilih karena banyaknya orang. Saya sudah bilang kemarin, apa yang saya kutip, kita punya teman boleh 1000, tapi sahabat itu 1. Sahabat itu justru kalau kita susah, dia akan tolong kita. Kalau teman akan datang pada saat kita sedang dalam keadaan happy. Dan cenderung mereka mengajak kita untuk senang. Kita punya uang, kita ada sesuatu, mereka mau berteman dengan kita. Karena mungkin tujuannya tanda kutip, mereka ingin menghabiskan sesuatu dari kita. Begitu kita sudah habis, mereka bilang goodbye. Karena teman itu pasti punya sesuatu yang dia butuhkan. Tetapi kalau sahabat, justru dia akan menyerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu sahabat. Sahabat, mungkin dikatakan sahabat itu sepertinya adalah orang-orang yang kelakuannya, perilakunya kadang-kadang membuat kita justru jengkel. Misalnya kalau jadi sahabat itu pasti dia sering menegur kita, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kalau sahabat. Tetapi kalau teman, dia cenderung bilang mengajak kita, ayo kita begini, ayo kita begitu, ayo kita lakukan ini, ayo kita lakukan itu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan sahabat dan teman. Teman itu banyak kali cuma mengajak, tetapi sahabat banyak kali menegur. Untuk apa? Untuk dia selamatkan kita. Untuk dia melihat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bukan mengajak kita. Padahal kita mungkin sudah masuk ke jalan yang benar, pasti ada teman yang katakan jangan begitu. Kenapa? Kalau kita begitu, maka dia kehilangan teman. Kehilangan orang yang bisa dia manfaatkan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini juga kita lihat. Di ayat, khususnya ayat 7 dikatakan, janganlah berkawan dengan mereka. Artinya apa? Batasi cara berkawan. Pilih kawan yang membangun. Kalau kawan itu membangun, kita patut untuk bersama-sama. Tetapi kawan itu justru mengajak kita untuk kehancuran. Ingat, saat kita hancur, dia pasti lari. Saat dia menghancurkan kita, dia datang, dia ikut bantu menghancurkan kita. Tapi saat kita sudah hancur, dia akan meninggalkan kita. Dan dia akan berkata, itu salahmu sendiri. Siapa suruh mau ikut saya? Untuk itu Bapak Saudara sekalian, sekali lagi, kita anak-anak terang, identitas kita adalah anak terang. Kita sudah bukan anak gelap, karena itu dahulu. Sekarang kita anak terang, adalah kita perlu kesana sebagai anak terang. Yang dahulu kita tinggalkan, Paulus sudah tinggalkan yang dahulu. Dia sekarang walaupun tanda kutip sepertinya dia tersiksa, tetapi dia justru merasa
bahwa ada jaminan kehidupan setelah kematian. Walaupun dia di penjara, walaupun dia disiksa, walaupun dia harus sakit penyakit, walaupun dia harus terkungkung terus, tetapi dia bilang itu lebih baik daripada saya mengikuti sesuatu yang seolah-olah senang, seolah-olah enak, tetapi hasilnya buntut-buntutnya saya hancur. Saya lebih sukar, saya lebih jauh dari Tuhan. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ujilah apakah kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita buat doa syafaat. Kita belajar malam hari ini saudara, dengan teguran firman Tuhan, biar kita mengalami pertumbuhan rohani yang lebih lagi saudara. Biar kita sungguh meresponi firman Tuhan malam hari ini. Kita sungguh-sungguh sadar saudara, bahwa kita adalah anak terang karena kesatuan kita di dalam Yesus. Kita sudah pindah dari maut kepada terang, kepada hidup. Kita harus sadari kita adalah terang. Kita punya identitas di dalam Kristus. Dan terang itu harus bercahaya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena perkenanan Tuhan telah membenarkan hidup kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami Tuhan seperti yang Kau ingin. Padamu seperti yang Kau ingini. Izinkan Tuhan menerangi setiap kegelapan dalam setiap kehidupan kita. Biar musik terus memuji Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau masih ada kegelapan dalam hidupku, dalam pikiranku, dalam hatiku, dalam setiap sikap tingkah lakuku, ampuni kami Tuhan. Terangi setiap kegelapan dalam hidup kami. Mungkin orang tidak bisa lihat, namun Engkau Roh Kudus, Engkau tahu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Sebab itu ampuni Tuhan kami. Ampuni jika Engkau masih mendapati ada dosa, ada kesalahan, ada kemunafikan, ada kesombongan dalam kehidupan kami. Sadar maupun tidak sadar Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah menegur kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang hidup itu telah membenarkan, membebaskan kami Tuhan. Menelanjangi setiap kegelapan dalam setiap kehidupan kami. Dan aku percaya Roh Kudus Engkau sedang bekerja di alam roh Tuhan. Memperbaharui kami, mengubahkan kami Tuhan. Agar kami semakin bertumbuh di dalam rohani kami. Kami semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Ada karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kami yang ditambah-tambahkan. Ada buah-buah roh Tuhan. Yang boleh dilihat orang, kami menjadi suratan terbuka ya Tuhan. Sehingga orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Orang boleh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Nanti Alfi akan membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sekarang kami mau naikkan doa-doa kami Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau jamah terus bangsa kami ini Tuhan. Engkau berikan pemulihan, kesembuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Berkati juga semua pemimpin-pemimpin
yang ada di bangsa ini Tuhan. Dari Bapak Presiden Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Wakil Presiden Engkau berkati terus mereka Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Engkau berikan roh hikmat, kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan seturut dan sejalan dalam kehendak-Mu, dan agar juga mereka bisa memimpin masyarakat dengan baik Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati bagi mereka untuk menangani COVID ini Tuhan. Engkau berikan kesabaran terus bagi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati juga semua gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota yang ada Tuhan, camat, RT, RW. Engkau berkati terus mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kesatuan hati mereka Tuhan. Engkau berikan roh hikmat, kebijaksanaan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk semua persoalan-persoalan yang terjadi dalam bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, dari ekonomi Tuhan, Engkau berikan terus, pulihkan terus ekonomi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah terus bangsa kami ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan buat semua yang masih terpapar sakit COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau jamah terus Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah terus mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat semua tim medis yang ada Tuhan, dokter-dokter yang ada, perawat-perawat yang ada Tuhan. Kiranya Engkau jamah terus mereka Tuhan, sehingga Engkau berikan terus kekuatan, perlindungan bagi mereka Tuhan. Engkau berikan terus kesabaran Tuhan. Engkau juga berikan terus kerendahan hati bagi mereka untuk mengerjakan sesuatu Tuhan, agar mereka juga bisa menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami membawa doa bagi gereja-gereja kami yang ada Tuhan. Dimanapun gereja-gereja kami berada Tuhan, kiranya Engkau berikan kesatuan hati mereka Tuhan, agar mereka tetap datang terus kepadamu Tuhan. Mereka tetap mencari wajah-Mu Tuhan, dan agar mereka juga bisa menyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan mereka juga bisa menjaga jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Engkau jamah terus mereka Tuhan. Engkau tarik hati mereka Tuhan, agar mereka lebih percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa buat pendeta-pendeta yang ada Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau berkati terus mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kebijaksanaan bagi pendeta-pendeta yang ada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan, agar mereka dapat mengebalakan jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sekarang buat keluarga-keluarga kami yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau berkati terus mereka Tuhan. Engkau berikan terus kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau berikan terus perlindungan Tuhan. Engkau berikan terus pemulihan dalam keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik dari bapak-bapak Tuhan, Engkau berkati terus Tuhan, agar mereka bisa menjadi imam bagi keluarga mereka Tuhan. Mereka bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibu-ibu yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan bagi ibu-ibu yang ada Tuhan, agar mereka dapat mengayomi anak-anak mereka Tuhan. Mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak yang ada Tuhan. Engkau berikan terus kesehatan, kekuatan, perlindungan bagi anak-anaknya Tuhan, baik dari balita sampai pemuda remaja Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Engkau tarik terus mereka Tuhan, agar mereka tetap dekat terus kepadamu Tuhan, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam iman mereka Tuhan. Jauhkan dari segala roh pergaulan buruk Tuhan, roh seks free sex Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan, buat oma-oma juga yang ada Tuhan, opa-opa yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan terus sukacita, damai sejahtera. Engkau berikan terus perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan
Engkau berikan dalam kehidupan mereka, agar di masa tuanya mereka bisa menjadi pendoa bagi anak cucu mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang ada di live streaming Tuhan, atau dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau berkati terus mereka Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, setiap persoalan, tantangan, rintangan yang mereka hadapi Tuhan, kiranya Engkau lawat terus mereka Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan kiranya segala sesuatu yang mereka butuhkan, Engkau cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, dalam hari-hari ke depan di beberapa daerah wilayah di Indonesia Tuhan akan melakukan pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati. Engkau jamah mereka semua Tuhan. Berikan kesatuan hati untuk membangun bangsa kami, sehingga mereka dalam rangka untuk mengikuti pilkada ini Tuhan, mereka melakukannya dengan baik, dengan santun, sehingga apapun yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan boleh menjadikan bangsa kami menjadi kuat, makin bersehati, makin maju dan makin sejahtera. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami menjadi orang-orang yang akan memilih Tuhan, berikan kepada kami juga hikmat akal budi, sehingga kami boleh memilih yang baik, memilih yang tepat, sehingga segala sesuatu boleh jadi dalam kota atau daerah di mana terjadi pilkada tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami mungkin yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami teringat ada rekan kami, saudara kami yang ada di tempaan, Ibu kekasih Sheila Kaligis Tambahani. Engkau jamah secara khusus apa yang menjadi pergumulannya dalam sakit penyakit Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang mengadakan mujizat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami minta Tuhan Engkau jamah Ibu kekasih, Engkau berikan belas kasih-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Bapak. Tapi kami semua menaikkan doa permohonan ini Tuhan, sehingga terjadi pemulihan demi pemulihan. Tuhan kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang menjadi rahasia, apa yang menjadi keputusan-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, kami yakin dan percaya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Karena segala sesuatu Engkau rancangkan untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Untuk itu sekali lagi Tuhan, kuatkan juga keluarga mereka Tuhan, yang menjaga, yang merawat, sehingga mereka boleh sabar menjaga dan merawat, sehingga dalam hari-hari ke depan terjadi pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, penyertaan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita, baik kita secara pribadi maupun keluarga, baik kita bekerja, usaha pelayanan, anak-anak kita yang kuliah, sekolah, dan dalam masa pertumbuhan. Dan apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah Mesbah Keluarga malam hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dalam namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. puji Tuhan, kekasih Tuhan yang di rumah ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Dan sekali lagi kami terus tetap akan mendukung saudara kekasih kami yang ada di Tupaan yang saat ini lagi sakit. Biar kiranya jamahan Tuhan, semua doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan dengarkan. Tetap semangat buat keluarga di dalam menghadapi pergumulan ini, dan kiranya dari hari ke hari
akan semakin nyata pemulihan demi pemulihan buat saudara kasih kami Ibu Sheila Kaligis Tambaani yang ada di Tumpaan. Dan semua keluarga yang di Tumpaan, salam kasih dari kami, salam rindu. Semua yang ada di Manado, yang ada di Balikpapan, salam kangen dari kami. Dan semua keluarga teman Handai Tolan yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Apa kabar yang di luar negeri? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Yang ada di Singapura, yang ada di Yunani, di Australia, di Amerika, dan semuanya tidak bisa kami sebut satu persatu. Doa kami menyertai saudara, dan kami akan menyapa malam hari ini saudara yang bersama kami dan yang meninggalkan pesan di kolom komentar. Siapa yang baca? Ada Johnson Eman, Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan, mesbah keluarga. Amin. Ada Deborah, Tonggo. Oh iya. Halo, shalom. Shalom. Ada Helke Peparang Senduk. Amin. Baik Jenny Mamesa. Arina Ruru. Sandra Kuago. God bless. Ada di sini Johnson Eman, Shalom, Tuhan memberkati. Ada Nova Hana Taruk Linggi. Shalom. Aneka Lampa. Shalom Kak. Jusa Kampo. Tuh. Bisa kanto, berkati. Daisy Kristi Rantung. Shalom. JC Martin Pangkerogo. Supriyanto GSJA Maranatha. Meiti Sumarlan. Oh, shalom Kak Meiti yang ada di Bali, Tuhan berkati. Haleluya, firman Tuhan yang sangat menguatkan menjadi terang dan tetap setia sampai pada kekalahan. Kekalahan by Daisy Kristiaran. Baik, sekali lagi terima kasih kekasih Tuhan. Dan dengan perkenanan Tuhan, biar kiranya kita bertemu kembali besok di jam yang sama. Dan saudaraku, tetaplah perbaharui kerinduan kita kepada Tuhan. Perbaharui komitmen kita kepada Tuhan.
Sehingga kita semakin melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Salam kasih dari kami. Salam murid Kristus.